Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah basyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, 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 usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu tandanya nikmat dalam melaksanakan ibadah. Nikmat dalam ibadah salatnya. Dan memang salat itu Pak sebuah kenikmatan. Nikmat melaksanakan membaca Al-Qur'an. Dan memang membaca Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Nikmat dalam melaksanakan dan berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat dalam mengeluarkan uangnya untuk berkorban. Dan memang itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang mampu untuk berkorban. Itulah tanda orang yang beriman. Tapi tatkala keimanan itu dibarengi dengan kemaksiatan, keimanan itu didatangi oleh kemaksiatan, Allah cabut kenikmatan dalam ibadahnya. Tak nikmat salatnya Pak, tak nikmat puasanya, tak nikmat rasa baca Qur'annya, tak nikmat rasanya untuk berkorban, tak nikmat rasanya untuk berinfak. Dia merasa beban dalam hidupnya, padahal itulah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah masih kumpulkan kita dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nantinya dikumpulkan Allah dalam surganya Allah bersama orang-orang yang mencintai, mahabbah ilallah, cintanya kepada Allah, sehingga dia tenggelam dalam kenikmatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan semoga kita termasuklah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi dengan ungkapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu memperjuangkan kita semenjak hidupnya sampai meninggal dunia. Bahkan nanti di akhirat pun. Dalam kitab Rawdatul Ulum Al-Imam Asy-Syuhairi, luar biasa perjuangan beliau. Dilihatnya nanti orang begitu masuk dalam nerakanya Allah, dia sujud di arasnya Allah. Ia berkata kepada Allah, ya Allah, aku tak mau bangkit dari sujudku ya Allah sebelum umatku semua masuk surga. Kata Allah, yang mana? Yang dalam neraka ya Allah. Dilihat Nabi banyak orang masuk dalam neraka, tak bangun dia.
Kum amta ya habibi, kata Allah, angkat kepalamu wahai Rasulullah, angkat kepalamu. Tak mau aku ya Allah sebelum engkau angkat seluruh umatku dalam api neraka itu. Allahu Akbar. Kata Allah, boleh, tapi kau cari yang imannya sebesar biji korma. Datang Nabi, dilihat Nabi, ternyata ada imannya sebesar biji korma, diangkat, dimasukkan ke telaga Al-Kautsar, kemudian dimasukkan dalam surga Allah. Ternyata Nabi lihat lagi, ada juga lagi. Ya Allah, ternyata masih ada ya Allah. Kalau begitu, kau cari imannya sebesar biji zarrah, kecil. Kalau ada imannya sebesar biji zarrah, angkat, tarik, masukkan ke dalam surga. Dilihat Nabi, ternyata ada imannya sebesar biji zarrah. Ternyata Nabi juga melihat lagi, ada juga lagi umat Nabi Muhammad ini yang tak mau sholat, tak mau baca Quran, tak mau mendekat kepada Allah, tapi tetap agamanya Islam. Mengadu sama Allah, ya Allah masih ada ya Allah. Kalau begitu kata Allah, kau ambil, kau cari umatmu yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selagi dia mengucapkan dua kalimat itu, angkat, tarik, masuk ke dalam surga. Ternyata Pak, kalau kita agama kita Islam, Nabi kita Nabi Muhammad tetap masuk surga kita, tapi masuk neraka kita dulu, baru masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang terhormati dari Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kita mencintai Nabi, karena Nabi begitu mencintai kita. Pantaslah kita memuji Nabi, karena Nabi begitu luar biasa menyanjung kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduk rapatnya kita di masjid ini, begitu juga nanti duduk rapatnya kita menatap wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang terhormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang yang berbahagia ini khotib mengajak, mari Pak sama-sama Pak kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak berhasil ibadah salat Jumatnya, tak dikatakan sukses ibadah salat Jumatnya kalau dia keluar dari masjid. Kalau dia melangkah 7 langkah kakinya dia langkahkan keluar dari masjid, yang pertama tak bertambah ketakwaannya kepada Allah. Biasa saja. Dia merasa Jumat itu biasa saja. Kalau dia pencuri tetap dengan sifat pencurinya. Kalau dia pembohong tetap dengan sifat pembohongnya. Kalau dia penipu dengan dagangannya tetap dengan tipuannya. Tak ada perubahannya, tak ada pengaruhnya. Maka dia termasuk orang yang gagal dalam prakteknya tapi sah dalam ibadahnya. Yang kedua, orang yang tak bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid ini Pak, selesai ibadah sholat Jumatnya, tak bertambah ketakwaannya. Kalau dia ibadahnya cuma 5 waktu, tak bertambah dengan sunnahnya. Kalau dia dengan sunnahnya tak bertambah dengan duhanya. Kalau dengan duhanya tak bertambah dengan puasanya, maka dia termasuk orang yang gagal dalam prakteknya tapi sah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita berharap sholat Jumat yang dilaksanakan pada hari ini lebih baik daripada sholat Jumat yang dilaksanakan terlebih dahulu. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menit berganti detik, detik berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa kita Pak, bentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah dan masuklah kita nanti hari raya Idul Adha. Tak terasa perputaran waktu begitu cepatnya, luar biasa. Pagi begitu lewat, masuk siang, siang masuk sore, sore masuk malam, besok berganti hari lagi. Tak terasa, begitulah cepatnya hidup ini Pak. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. Kata Allah, Allazi khalaqal mauta. Ayat ini adalah ayat yang biasa, bahkan banyak yang kita menghafalnya. Mautah itu Pak dalam bahasa Arab ialah mayit. Mayit itu 2 kosa dalam kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ianya yang bertasdid, yang kedua ianya yang tak bertasdid. Ianya yang bertasdid Zakaria al-Ansari
Al-Asori dalam kitabnya Fathul Alam mengungkapkan bahwa al-mayyitu ma lam yamut, setiap yang bertasbih itu bukan ditujukan kepada orang yang meninggal dunia, tapi orang yang masih hidup dalam dunia. Siapa dia? Kita orang. Makanya dalam Yasin, inna nahnu nuhyil mauta. Mauta di situ dalam tafsir Yasin Hamamizada diungkapkan nuhyil qulubata maitatan inzal, ditujukan kepada orang yang masih hidup tapi hatinya mati dari peringatan agama. Maka ada orang yang hidup, hati kita ini Pak bisa mati kalau tak disirami dengan ilmu agama, tak disirami dengan akhirat, tak disirami dengan ceramah, maka hati itu bisa mati. Ungkapan Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya, nama kitabnya Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau? Manusia itu dua kosakata. Yang pertama man artinya orang, nasia artinya lupa. Maka identik sifat manusia itu lupa. Apa yang lupakan manusia? Manusia lupa bahwa hidup ini punya start, hidup punya finish, hidup punya awal, hidup juga punya akhir. Yang hidup pasti akan berakhir. Maka ada 4 persiapan kata ulama untuk mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya kematian. Apa dia yang pertama, Pak? Yang pertama kata ulama al-muhasabah nafs, bermuhasabah diri, mengingat diri ini bahwa tak selamanya kita hidup dalam dunia ini. Ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pasti kembali, pasti akan meninggal dunia. Maka dalam kitab Daqaiqul Akbar indah kata-katanya, Pak. Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, apa kata beliau? Tarattat dunya amid dunya tarattatka. Kau jangan kalah cepat. Jangan sampai dunia mengusirmu, tapi kau yang mengusir dunia dalam hatimu. Hati kita ini satu, Pak. Kalau masuk dunia hilang akhirat, masuk akhirat hilang dunia. Kau yang dulu mengusir dunia dalam hatimu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hari kiamatmu. Hari kiamat kita itu, Pak, hari kiamat pribadi itu bukan hancur lebur dunia ini. Bukan. Hari kiamat itu kita dipaksa oleh Allah berangkat. Suami dipaksa berpisah dengan istrinya, istri dipaksa berpisah dengan suaminya, berangkat, dan tak diperbolehkan membawa sedikit pun apapun yang dia miliki dalam dunia ini. Maka perbanyaklah kita istighfar, minta ampun kepada Allah, supaya kita jangan menyesal nantinya di akhirat dari Allah Taala. Umur yang kita lalui sudah lebih banyak daripada umur yang akan kita hadapi. Berapa umur Bapak? 50 tahun. Berapa umur Bapak? 56 tahun. Berapa umur Bapak? 57 tahun. Sudah sampai 50 lebih kan? Nunggu berapa tahun lagi mau taubat? Bertaubat kita sama Allah. Minta ampun kita kepada Allah. Kenapa? Supaya jangan ada penyesalan nanti dari Allah Ta'ala. Yang pertama muhasabah, bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua wal mujahadah, berjihad. Iman kita Allah berikan kadang naik kadang turun. Kadang kita beriman rela berkorban, kadang kita beriman rela berzikir satu harian. Kadang juga Allah buat kita itu lemah iman kita kepada Allah SWT. Maka berjihad kita, bersungguh-sungguh. Allah tak pandang betapa panjangnya janggut kita, tidak. Allah tak pandang betapa hebatnya jubah kita, tidak. Allah tak pandang betapa hebatnya pangkat derajat kita, tidak. Tapi Allah pandang kalau azan dikumandangkan, bergerak apa enggak? Tak bergerak enggak masalah, kata Allah. Nanti suatu masa nanti dunia hanya sebuah cerita, akhirat menjadi nyata. Oh, dulu aku pernah jadi polisi. Oh, aku dulu pernah jadi ustaz. Semua hanyalah sebuah cerita, nanti akhirat menjadi nyata. Maka ada sahabat Nabi namanya Sa'ban, Pak. Viral biasa kita dengar nama ini, Pak. Di kalangan Nabi termasuk menyentuh hati Nabi. Kenapa? Karena yang unik dari Sa'ban ini rumahnya jauh dari masjid, tapi duluan datang ke masjid. Bahkan dia iktikaf sebelum datang waktu azan di masjid. Rumahnya 3 jam perjalanan. Suatu pagi tak datanglah si Sa'ban ini, sehingga Nabi kecarian menunda subuhnya hanya untuk menantikan Sa'ban datang ke tempatnya. Apa yang terjadi? Ternyata Sa'ban tak datang. Ditemui rumahnya 3 jam perjalanan. Begitu sampai di rumahnya, ditanya sama istrinya, "Aina Sa'ban?" "Ya istri Sa'ban, di mana Sa'ban?" Kata istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, Sa'ban mata hazas sobah."
Sa'ban telah meninggal ya Rasulullah. Kapan meninggalnya? Tadi pagi. Tapi ya Rasulullah, dia mengatakan seandainya jauh sebelum dia meninggal dunia. Apa maksudnya ya Rasulullah? Fabusiran laka hadid, kata Rasul. Ungkapan Al-Quran. Allah buka sikap matanya. Dia melihat perjalanannya 3 jam dari rumahnya sampai ke masjid. Ternyata itu masih sedikit. Itu masih sedikit yang dia dapatkan. Seandainya ya Allah, aku lebih jauh perjalanan menuju masjid ini, pasti langkah kakiku akan banyak dan banyak aku mendapatkan pahala. Pertanyaan sama diri kita, Pak, rumah kita dekat masjid, rumah kita tak jauh dari masjid, kenapa harus masjid yang menunggu? Seharusnya kita yang dulu beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka beruntunglah para Gojek hari ini yang dia parkirkan Gojeknya hanya untuk menantikan masjid. Dia parkirkan becaknya, dia parkirkan angkotnya, dia parkirkan mobilnya. Kenapa? Karena dunia tak selamanya, akhirat akan selamanya akan dia terima. Kemudian yang ketiga ialah wal muraqabah. Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah. Siapa orang yang muraqabah ini? Orang yang senantiasa raqabah itu mendekat, mahabbah ilallah, berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab Anbiya Allah Ahmad Bahjat diungkapkan bahwa Nabi Ibrahim diuji. Apa diujinya? Cintanya kepada Allah atau cinta kepada anaknya. Ternyata lulus. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah. Hari ini kita diuji, cinta kepada Allah atau cinta sama harta. Apakah kita lulus? Kalau kita lulus, termasuklah kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Karena kurban itu asal katanya qurabah. Apa qurabah Ustaz? Pendekatan. Dekatnya seorang hamba. Allah tak butuh dagingnya, Pak. Allah tak butuh darahnya. Allah tak butuh buluhnya. Tapi Allah butuhkan ialah Allah akan melihat ketakwaanmu kepada Allah. Itu yang Allah minta. Jamaah Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ialah wal mukhlisin, orang-orang yang senantiasa ikhlas. Allahu Akbar. Setan mengatakan, kata setan, saya akan menggoda umat Nabi Adam itu dari 4 penjuru. Dari depan, dari samping kanan, samping kiri, belakang. Saya akan goda. Tapi ada 2 hal yang tak bisa saya goda. Di mana? Atas dan bawah. Maknanya apa? Ketika seorang hamba mengikhlaskan dirinya, innama a'malu binniyat, semua itu tergantung daripada niatnya. Kalau dia niatnya baik, maka insya Allah kebaikan akan diterimanya. Tapi niatnya buruk, maka keburukan pula yang akan dia terima. Allahu Akbar. Ada seorang di daerah Damaskus, namanya Muwaffaq. Seorang Muwaffaq dan istrinya pengen untuk berangkat ke Mekah. Luar biasa, 30 tahun dia kumpulkan uangnya. Luar biasa kumpulannya. Orang kalau ingin sesuatu pasti mengorbankan sesuatu. Pengen dia beli mobil, kadang ditahannya makannya hanya untuk beli mobil. Pengen beli rumah, kadang ditahannya makannya hanya untuk beli rumah. Begitu juga dengan Muwaffaq ini, ditahannya kadang seleranya hanya untuk bisa berangkat ke Mekah. 30 tahun dia kumpulkan uangnya mencapai 300 dirham, kalau sekarang 100 juta untuk berangkat 2 orang suami istri. Allahu Akbar. Seminggu mau berangkat. Luar biasa yang terjadi, Pak. Apa yang terjadi, Ustaz? Istrinya hamil, terciumnya bau yang enak luar biasa dari rumah tetangganya. Kata istrinya, wahai suamiku, carikan bau ini. Anakku yang dalam perut ini pengen kali untuk makan makanan ini. Kata suaminya, bau yang mana? Bau yang saya cium ini. Dicium Muwaffaq, ternyata baunya menyengat luar biasa, enak luar biasa. Dia temui ternyata tetangganya 2 rumah dari jarak rumahnya. Dia ketuk pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Begitu dibuka, ternyata adalah seorang yang miskin yang memelihara anak yatim yang banyak di rumahnya. Dia tanya, apa yang kau masak? Wahai sahabatku, kata dia menjawab, ya Muwaffaq, aku masak daging. Bolehkah aku minta sedikit? Kenapa? Istriku telah mengidam, pengen untuk makan daging yang kumasak. Apa kata tetangganya menjawab, ya Muwaffaq, makanan ini halal untukku, haram untukku. Allahu Akbar. Dengan Muwaffaq, emang agamamu apa? Agamaku Islam. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Kitabmu apa? Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa makananmu haram untukku, halal untukku? Kenapa haram untukku? Kata Muwaffaq. Kata
Tetangganya menjawab, "Ya muwafaq, memang Allah Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama. Cuman permasalahannya, kau kaya, aku susah. Kau 3 kali makan 1 hari, aku makan 3 kali, 3 hari baru 1 kali. Bahkan sampai keluargaku tak makan, masak batu kami untuk menidurkan anak kami. Kami cari makanan tak dapat, tak ada yang mau beri makanan. Kami kerja, tak ada yang mau ngasih kerja. Akhirnya saya jumpa bangkai kedelai yang berada di tong sampah. Saya ambil, saya masak. Begitu saya masak, saya kasih kecap. Ternyata tercium baunya sampai ke rumahmu. Ternyata makanan ini halal karena ini adalah bangkai. Makanan ini haram bagimu karena kau masih bisa mencari makanan yang lain." Pulang muwafaq. Begitu pulang dia temui istrinya, bertanya istrinya, "Bang, dapat daging tadi, Bang?" Kata dia menjawab, "Tidak, wahai istriku. Ternyata lebih susah lagi mereka masak bangkai. Diambilnya uangnya yang 100 juta tadi, 300 dirham tadi, dia berikan kepada tetangganya. Tak jadi dia berangkat. Menangis tetangganya ini menerima uang itu. Allahu Akbar. Bermimpilah satu orang, Abdullah Mubarak. Apa kata mimpinya? 600 yang berangkat ke Mekah, semua ditolak Allah kecuali muwafaq yang diterima Allah. Ditanya muwafaq, "Ya muwafaq, kenapa? Apa amalanmu?" Ternyata dia berikan uangnya kepada tetangganya. Dia berkata, "Wahai ulama, aku tak berangkat, hajiku cuma depan pintu." Timbul pertanyaan sama kita, jangan pernah kita berharap diterima haji kita kalau orang di samping kita yang membutuhkan daripada diri kita tidak kita dapatkan dan tidak kita berikan. Semua tergantung pada niatnya. Tak jadi kita berangkat mendaftar haji, puluhan tahun kita menunggu, ternyata Allah wafatkan. Itulah tetap dihitung Allah sebagai haji dari Rasul Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, bermuhasabah kita kepada Allah. Yang kedua, bermujahadah kita kepada Allah. Yang ketiga, wal muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, wal mukhlisin, senantiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa zidna wa nafa'ana wa iyyakum bima kuntum wa taqabbala minna tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.